Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menentukan FPB dan KPK menggunakan pohon faktor. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Kita akan menentukan FPB dan KPK dari 12 dan 18. Langkah pertama adalah membuat pohon faktor dari angka 12 dan 18. 12 kita buat cabang, artinya dibagi dengan bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 bukan bilangan prima, maka kita lanjutkan. Kita bagi lagi dengan membuat cabang lagi. 6 kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya 3. 3 bilangan prima, sudah tidak bisa dibagi lagi. Artinya pohon faktor kita sudah selesai. Kita lingkari bilangan prima yang ada dalam pohon faktor ini. Kemudian kita lakukan yang sama dengan angka 18. 18 kita bagi dengan bilangan prima mulai dari yang paling kecil, yaitu 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 bukan bilangan prima, maka kita lanjutkan membagi lagi. 9 tidak bisa dibagi 2. Kita cari bilangan prima yang lain, yaitu 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 bilangan prima, berarti pohon faktornya sudah selesai. Kembali kita lingkari bilangan prima yang ada dalam pohon faktor ini. Langkah berikutnya adalah menuliskan faktorisasi prima dari 12 dan 18. Caranya, kita tulis bilangan prima yang ada dalam pohon faktor itu dalam bentuk perkalian. 12 kita lihat ada angka 2, 2, 3. Kita tulis dalam bentuk perkalian. 2 kali 2 kali 3. Jika ada perkalian bilangan yang berulang seperti 2 ini, maka kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat. Di sini 2-nya ada 2 kali, ditulisnya 2 pangkat 2. Kemudian kali 3. Sekarang 18 sama dengan ada 2, 3, 3. Kita tulis 2 kali 3 kali 3. Kali ini ada 3 yang berulang. Jadi kita tulis 2 dikali 3-nya ada 2. Berarti 3 pangkat 2. Sekarang kita sudah punya faktorisasi prima dari 12 dan 18. Bagaimana menentukan FPB dan KPK-nya? Untuk menentukan FPB, kita lihat faktorisasi prima dari 2 bilangan tersebut. Kita cari faktor yang sama dari kedua bilangan itu. Kebetulan ada 2 faktor yang sama. Ada 2. Kemudian 3 juga sama. Maka kita tulis dulu bilangannya. 2 dan 3 dalam bentuk perkalian. Kemudian kita lihat. Di sini ada 2 pangkat 2. Kemudian 2 tanpa pangkat. Untuk FPB kita pilih yang pangkatnya paling kecil. Di sini ada pangkat 2,
Ini tidak ada pangkatnya, maka yang kita pilih adalah yang tidak ada pangkat. Maka tidak usah kita kasih pangkat di situ. Begitu juga dengan angka 3. Di sini ada yang 3 tanpa pangkat dengan 3 pangkat 2. Kita pilih yang tanpa pangkat karena paling kecil. Jadi FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian bagaimana dengan KPK? Untuk menentukan KPK, kita tulis semua faktor. Meskipun tidak sama, tetap kita tulis. Kebetulan di sini faktornya semuanya sama. Jadi kita tulis semuanya dalam bentuk perkalian. Kemudian bedanya dengan FPB, untuk menentukan KPK, kita pilih yang pangkatnya paling besar. Jadi kebalikan. Kalau FPB kita pilih yang pangkatnya kecil, kalau KPK kita pilih yang pangkatnya besar. Maka kita pilih 2 pangkat 2, kita letakkan pangkatnya, kemudian 3 pangkat 2. Lalu kita hitung. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Kemudian 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. Kita lanjutkan. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 3 sama dengan 9. Hasilnya 36. Nah, begitulah cara menentukan FPB dan KPK menggunakan pohon faktor. Sekarang kita coba contoh yang lain. Kita akan menentukan FPB dan KPK dari 12 dan 20. Kembali, langkah pertama adalah membuat pohon faktor. 12 kita bagi 2, hasilnya 6. 6 bukan bilangan prima, kita lanjutkan, dibagi 2, hasilnya 3. 3 sudah prima. Kemudian 20 kita bagi 2, hasilnya 10. 10 bukan bilangan prima, kita bagi lagi 2, hasilnya 5. 5 bilangan prima, berarti sudah tidak bisa dibagi lagi. Kita lingkari bilangan prima. Langkah berikutnya, kita tulis faktorisasi prima. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat. 2 pangkat 2 kali 3. 20 sama dengan 2 kali 2 kali 5. Sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Lalu kita akan menentukan FPB. Kita cari pada faktorisasi prima di atas, mana faktor yang sama? Kita tandai. Di sini faktor yang sama hanya angka 2. Jadi kita tulis 2. Kemudian kita pilih pangkat yang paling kecil. Kebetulan di sini pangkatnya sama, maka tidak ada yang paling kecil. Berarti kita ambil salah satu. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian kita menentukan KPK. Kita tulis semua faktor yang ada dalam faktorisasi prima di atas.
Meskipun tidak sama, tetap kita tulis. Jadi kita lihat di sini. Ada 2, kemudian kita tulis perkalian, ada angka 3, kemudian ada angka 5. Jadi meskipun tidak sama, tidak ada pasangan yang sama, tetap kita tulis. Nah, untuk yang sama, 2 dengan 2, kita pilih yang pangkat terbesar. Kebetulan pangkatnya sama-sama 2, maka kita ambil salah satu. Tidak ada yang paling besar karena sama. Kemudian kita hitung. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Kita boleh menghitung menggunakan pertukaran. Sifat pertukaran artinya mengalikannya tidak harus berurutan. Kita cari saja perkalian yang lebih mudah. Misalnya 2 kita kalikan dengan 5 terlebih dahulu, 10. Kemudian tinggal 2 dikalikan 3, 6. Hasilnya 60. Nah, gitulah cara menentukan FPP dan KPK menggunakan pohon faktor. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.